itu temanya Oten bebas tanpa aturan. Gimana? Oten bebas tanpa aturan. Hoten bebas tanpa akurat. Apa arti hoten? Oten orang Kristen bang. Kok bisa? Kok bisa? Oten kepanjangannya orang Kristen. Kok bisa pula? Oh, itu bahasa Islam ya? Astagfirullahaladzim. Oke. Ya, ini mau bicara apa ini? Mau bicara apa ini? Kita berbicara apa ini sekarang? Ini temanya Oten bebas tanpa gak cair dong. Diberkatilah kau Bang Udin. Ini temanya Oten bebas tanpa aturan. Oke, yang dipermasalahkannya apa? Ada nggak di dalam Bible dilarang mengawini ibu kandung sendiri? Dikawini? Mengawini iya. Enggak lah. Mana datanya? Kan ketika kakak bertanya seperti itu berarti kakak udah memiliki datanya. Ayatnya, pasalnya di mana? Karena tidak ada datanya makanya saya tanya. Berarti kenapa pertanyaan seperti itu bisa ada di pikiran kakak? Karena tidak ada datanya. Sebenarnya tidak mengawin. Kalau hal seperti itu tidak terjadi dalam Alkitab. Sebenarnya udah ada ayatnya sih, tapi agak lupa. Oh ayatnya lupa berapa? Lupa aku ayatnya di mana itu. Tapi hal seperti itu lupa. tidak terjadi di dalam perjanjian lama. Jangan mengawini apa ibumu itu. Di mana itu bang? Kalau ada ayatnya bang, seperti itu, nanti berenang aku 3 hari 3 malam. Ada itu sebenarnya. Ya di mana bang? Kalau ada Sebenarnya ayatnya, lupa nanti aku. berenang aku 3 hari 3 malam di kolam Deli. Lupa aku itu kak. Kita berbicara ada yang lain lupa. aja. Ada Iya. ayat lupa gitu ya? Iya lupa. Soalnya kan aku tidak terlalu mendalami kan. Karena iya tidak. Soalnya dalam pikiran saya hal seperti itu tidak terjadi. Soalnya kan kekristenan dalam pikiranmu iya, tidak terjadi. Soalnya dalam kekristenan itu sudah diajarkan tentang kasih. Kasihlah Kasih apa? sesamamu. Kasih itu seperti kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih itu melibatkan hati, pikiran. Jadi kalau ada kasih di dalam hatinya kakak, berarti pikiran kakak itu jalan. Pertanyaan seperti itu tidak ada dalam pikiran kakak. Karena berarti kalian ini pakai acara kasih-kasih, slogan kasih. Gitu ya. jadi suatu kepercayaan tuh tentunya harus memiliki kasih. Karena ketika tidak ada kasih dalam pikiran kepercayaan kakak, harus memiliki kasih. Apakah dengan membuni itu ajaran kasih? mengapa? Membunuh. Tentu saja itu tidak ada di dalam pikiran orang Apakah itu Kristenan. ajaran kasih? Enggak Apakah lah. itu ajaran kasih? Enggak. Oke, dengerin baik-baik. Yesus yang kau tuhankan disalibkan, bukankah itu suatu siksaan? Ya, itu suatu siksaan. Itu tentunya kasih Suatu karunia. siksaan. Bukankah di dalam tadi kau mengatakan harus mengasihi? Kalau harus mengasihi, lalu kenapa kau senang Yesus disiksa? Aku nggak senang karena begini, itu tentang perjalanan Yesus di dunia ini. Perjalanan Yesus itu berarti karakter. Yesus di Ya. dunia ini. Perjalanan karakter. bagaimana? Karakter ketuhanannya Yesus itu di dunia ini, karena ketika dia turun di dunia ini berarti dia 100% manusia. Kau tahu nggak karakter itu apa? Karakter itu sifat. Asal ngoceh aja kau. Karakter itu kan sifat. Sifat ketuhanan, karakter ketuhanan.
itu. Iya, contoh itu kan Berarti dia Yesus disiksa itu karakter ketuhanannya. itu dia memberikan Memang tentang sakit. kamu yang sakit. Soalnya kamu tidak mengerti tentang Kau tadi mengatakan itu Tuhan karakter ketuhanan. Pada saat dia siksa di salib itu karakter ketuhanan. Terus yang menyiksa dia karakter apa? Karakter kesetanan. itu karena Astagfirullahaladzim. karena pada masa itu begini Kak, karena pada masa itu begini contohnya di dalam perjanjian lama ya kayak di dalam Taurat, di dalam pembuatan Kau nabi-nabi. nggak usah lari ke perjanjian lama. Justru di perjanjian lama nggak ada kasih, nggak ada ajaran kasih. Makanya Di perjanjian lama, di bilangan ini saya jawab, di bilangan 31 nomor 17 sampai 18 dikatakan bunuhlah orang-orang yang tidak perawan dan yang masih perawan kau biarkan hidup. Mana ajaran kasihnya? Mana ajaran kasihnya? Makanya kita bilang dulu, makanya di dalam perjanjian lama tidak ada kasih, makanya kasih Tuhan itu turun ke dunia ini menebus dirinya di atas kayu salib supaya manusia itu memiliki kasih. Makanya kakak itu mengerti, jangan cuma berpatokan saya ikutin kamu ya. Saya ikutin. Karena di perjanjian lama tidak ada ajaran kasih, maka Yesus turun ke bumi untuk mengajarkan kasih. Betul? Iya, karena gini, karena contohnya begini kakak ya. Sebentar dulu belum selesai. Di mana ajaran kasih saudara-saudara daripada Yesus yang mengatakan Yesus gila? Mana ajaran kasihnya? Ajaran siapa yang bilang Yesus gila? Aku tunjukkan data ya. Yesus Tuhan kau dibilang gila. Di mana ajaran kasihnya? Oh iya, itu karena pada masa itu kan pengajaran Tuhan Yesus tadi di katanya seluruh dunia. ajaran siapa yang bilang Yesus gila? Giliran mau tunjukkan data. Oh iya. Iya, itu karena bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Oh iya, tadi kau bilang ajaran siapa? Sekarang kok oh iya. Ya ajaran siapa soalnya? Mereka menyebut. Oh iya. Iya, Makanya kau kalau nggak tahu kitab kau itu setidaknya. Makanya belajar kakak, belajar. Kau yang Gak usah belajar banyak ngoceh. Makanya tidak memiliki kasih, makanya dari kecil udah diajarkan tentang apa tuh hal seksual Dimana apa ajaran segala kasihmu coy? Di Ajaran mana kasih. ajaran kasihmu? Sementara Tuhanmu aja dibilang gila. Iya, karena pengajaran Tuhan di dunia ini nih banyak orang yang Iya dibilang katanya. gila. Tentu saja Iya pada katanya. zaman ini. Astagfirullah. Contohnya seperti Edi Iya, TV, dia mengajarkan tentang keselamatan. Banyak orang yang bilang dia gila. Bahkan ada orang yang bilang dia dipenjarakan. Itu sudah tercatat di Alkitab. Ini juga. saya bacakan nih. Pengajaran. Ini ajaran kasih. Ini pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya, nih dia sudah gila. Nah, ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan di tempat itu untuk memaksa Yesus pulang. Ah, Itu di mana? Mana ajaran Ayatnya di kasihnya? mana? Ayatnya di mana? Itu di dalam apa? Di dalam apa coba Kak bilang? Di Bible sendiri pun enggak. Itu di mana? Itu kan kakak Markus ngoceh. 3, 2, 1. Google kau. Google. Mana ajaran kasih? Ajaran kasih mana ini Tuhan kau dikatain gila? Google kau, Google. Dibawanya lah ajaran kasih kan. Aduh. Di mana Kak? Markus berapa Kak? 3, 2, 1. Itu ada saudara saya Andi Bala typing. Markus 32 ayat 1. Sejak kapan ada Markus 3 ayat Markus 1? 3 nomor 2, 1. Hitung kali. Tungki kali. Udah.
Di mana? Hotel. Hotel. Ya kak. Ya gimana? Ya gini. Udah. Ini kan penulisan tentang kitab Markus. Markus mencatat Penulisan. jadi kita harus melihat siapa yang menulis kitab Super. Markus ini. Ya, Ini siapa yang kita tidak membahas penulisan. Yang kita bahas tadi adalah ajaran kasih. Di mana kasih Tuhan kau aja dikatakan gila. Mana kasihnya? Dan ini wala Google lagi. Nih kutunjukin lagi satu data nih. Kau bilang kan ajaran kasih superan. Ini di mana ajaran kasih yang diajarkan Yesus sementara dia mengutuk pohon ara. Superan. Wala Google pula dia. Superan. Gimana kak? Ya kak. Ya. Sini aja dulu. Gimana kak? Itu taruh di sana. Sedikit kali nasinya, pelit kali kau. Ini tidak sesuai ayat firman Tuhan ya. Kayak ini, di mana kau bilang tadi kan ini kita bahas ajaran kasih. Iya. Iya, kasih kenapa? Kau tadi mengatakan Yesus mengajarkan kasih. Di mana Yesus mengajarkan kasih? Tolong tutup pintunya. Sementara Yesus mengutuk pohon ara. Nih ya, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, ya, Yesus merasa lapar. Nih Tuhan kau lapar nih. Yesus merasa lapar. Udah, dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Ya, pergi ke situ. Ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu. Nah, selain daun-daun saja. Nah, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika juga keringlah pohon ara itu. Nah ini, di mana ajaran kasih Tuhan kau aja mengutuk pohon ara? Mana ajaran kasihnya? Karena itu pada saat itu kan pohon ara itu tidak berbuah pada musimnya. Iya. Ya kan pohon ara kan tidak berbuah. Ya, pohon ara tidak berbuah pada musimnya. Ya. Seharusnya dia sebagai Tuhan punya ajaran kasih. Seharusnya dia berdoa. Pohon ara berbuahlah. Begitu. Itu baru ajaran kasih. Ini malah dikutuknya. Gak cair dong. Soalnya pada saat itu kan pohon ara itu tidak Diberkatilah suamimu Bunda Hidayah, diberkatilah anak-anakmu Bunda Hidayah, hidupmu penuh berkat Bunda Hidayah. Haleluya. Nah, udah dulu ya, capek juga. Aku lagi diskusi nih, capek. Ntar dulu. Ya, lanjut. Jadi seharusnya Yesus sebagai Tuhan, dia harus mendoakan pohon ara, bukan mengutuk pohon ara. Mana ajaran kasihnya? Seharusnya kan pohon ara berbuahlah, begitu, bukan dikutuknya. Tapi katanya ajaran kasih. Gimana sih? Iya, karena pohon ara itu tidak berbuah pada musimnya. Tentu saja kita kesal kan karena pohon ara itu tidak berbuah pada musimnya. Kesal. Mana ajaran kasih? Tadi kau bilang ajaran kasih. Kenapa kau kesal? Kenapa Tuhanmu kesal? Ajaran kasihnya mana? Itu bukan tak bilang kesal. Kalau kita dalam sistem kemanusiaan kan kita kesal kan. Contohnya dalam kemanusiaan kita ya. Contohnya kehidupan kita ya. Atau misalnya kita memelihara pohon tidak berbuah pada musimnya. Kekecewaan itu pasti ada dalam diri kita. Ini loh peran. Tadi kan kau mengatakan ajaran kasih loh, Dek. Iya, kasih. Kan kau mengatakan ajaran kasih. Ya. Nah, di mana kasih Tuhan? Di mana kasih Yesus diajarkan kepada kalian? Sementara Yesus saja ngutuk pohon ara.
Seharusnya sebagai dia Tuhan, seharusnya dia memberikan kasih yang sebenarnya, bukan membutuhkan arah. Gitu Oke. loh Superhan. Kalau kakak bicara seperti itu, kalau begitu kenapa Muhammad bisa memiliki istri di bawah umur 6 sampai 8 tahun? Soalnya kan kekritikan kakak ini kan datang kepada kami terus. Sekarang saya memberikan pertanyaan kepada Oke, ini kakak. enak ya. Jangan nangis kau ya. Dengerin. Iya. Dengar. Kau dari tadi ku jawab. Tadi kau mengatakan apa? Kalau oke. Nah, Nabi Muhammad menikahi anak itu istri Anmaut 6 tahun. Saya minta data. Di mana datanya? Udah deh, biarin aja situ. Itu karena ada Di mana datanya? apalagi banyak Di mana Muhammad, datanya? Makasih deh. banyak Muhammad yang Oke. bilang di situ, di Thank videonya you. pun dibilang kayak gitu. Di mana datanya? Tutup lagi pintunya. Di mana datanya? Nabi Namanya- Muhammad menikah anak di umur 6 tahun. Apa deh? Yang sampai 2 tahun. Itu banyak kaum muslim yang bilang kayak gitu. Oke. Suara HP-nya masuk ke YouTube tante. Di mana datanya? Itu banyak, soalnya banyak sekali Di itu. mana datanya? Di mana data? Kalau data ini gini, Tuhan kau punya Tuhan kan dek? Kau punya Tuhan, Tuhan kau mempunyai istri umur 3 tahun. Terus Tuhan kau suka sama burit deh. Burit, Tuhan. Burit deh, dikutujukan datanya dia. Jangan nangis kau ya. Sabar deh, sabar. Kau di luar ya dek ya. Kau di luar ya. Bertanya. Duluan kau ya dek ya. Jangan marah kakak membalas ya dek ya. Ini dek, sebelum itu kubacakan dulu atasnya dek ya. Bacakan dulu atasnya dek ya. Sebelumnya. Ini ya, Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari gereja reformis Belanda yang melakukan perubahan total terhadap Injil, ya kan? Nah, salah satunya ini deh. Ini kata Yesus deh. Berarti deh, istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku. Tuhannya punya nafsu. Tidak tahan nafsuku melihat apa ini dek? Melihat apa ini dek? Burit alias pantat. Melihat burit Maria. Oh, indahnya. Tertulis dalam Markus 6 nomor 18 sampai 19 Bible 1928. Jadi gini dek, Tuhan kau suka burit gini dek. Ini kubayangkan ya. Kubayangkan anak 3 tahun. Kalau depannya dimasuki kan, bikinlah segini ya kan deh ya, dimasukin depannya, suaranya pasti gini deh, gitu deh. Tapi kalau dimasukin ke pantat, suaranya gede, gitu dia deh, gitu, dia kan, ulangi lagi deh ya. Kalau dimasukkan bagian depan, gitu deh. Tapi kalau dimasukkan bagian belakang, aduh deh, aku gak habis pikir deh. Burit disogok sama segini deh, gak habis pikir aku deh. Mana ada hal seperti itu yang biasa dilakukan ustadz di pesantren. Hal-hal seperti itu yang biasa dilakukan ustadz di Bible. pesantren itu tempat perkumpulan orang-orang apa itu? Bible mulu deh yang bilang. Masih mau kau datang besok. Bible mulu deh yang ngomongkan aku. Bible kau bantah-bantah lo deh. Aku cuma memberikan pertanyaan kepada kakak biar kakak orang tahu kebodohan. Sudah saya jawab. Saya sudah jawab pertanyaannya. Malas saya jawab lagi pakai Bible-mu. Itulah kebodohan kakak tuh. Nah, justru yang bodoh itu kau. 1 Korintus 4 nomor 10. Gimana? Hah. Apa katanya? Buka ya. 1 Korintus 4 nomor 10 ya. Nah, buka. Siapa yang boleh BO? Bible-nya pun.
Masuk ke purit. Oh. Nah, coba apa itu? Aku bayangin Tuhan kau kalau masuk ke depan kan ngomong dulu yang gitu tadi. suaranya kan. Ngomong dulu. Pas masuk ke purit. Oh. Oh. Nggak punya moral orang ini gitu. Ikuti dari kecil sudah Baik, diajarkan hal-hal yang tidak baik. Makanya Bible pula. Imarat ya. Bible-nya lo. ngapain marah? Bible mulu deh. Orang bodoh yang Oh, marah. kalau marah ke Bible-mu aja. Baca Orang ini bodoh apa? yang marah. Baca. Ini apa ini? Apa? Baca. Di dalam apa? Di dalam apa? Korintus berapa? 1 Korintus 4 nomor 10 loh, Dek. Baca. Mak pergi dia ke Google. Aku dan Ucin data lari ke Google. Baluap. Udah tunjukin data di layar, lari ke Google. Soalnya itu kan data kakak dari Google itu. Baca juga, ya udah baca. Hal yang tidak fiktif itu. Oh. Baca kakak bilang, kakak baca aku dengar. Baca. Kakak Baca yang aku kuat. dengar. Baca yang kuat. Baca. Korintus Tadi berapa? kutujuin datanya di layar, kau nggak ini. Kau nggak mau baca, pergi ke Google. Baca. Itu kan kakak buka yang di Google. Bukan Alkitab. Baca dulu, baca. 1 Korintus Baca. berapa? 1 Korintus berapa? Ya Tuhan memang tungki kali. 1 Korintus 4 nomor 10. Tungki kali hotel dari tadi. Masih mau kau datang besok. Oh. Bayangin aja, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah belum pernah aku disogok bagian belakang. Astagfirullahaladzim, ya kan? Dek, jangan lama-lama dek, nanti turun kau. Dek. Gimana? Ini. Baca dulu, baca yang kuat. Udah tak baca. Baca Udah tak kuat. Tapi aku Ya, ke baca. sebelah. Aku ke sebelah. Kalau aku geser ke sebelah baca, suara aku nggak kedengaran. Ya udah, kau tulis. Kau Oke, tunjukin layar, kau nggak mau baca. Itu. Kau tunjukin layar aja. Baca ya. Nih, kau tunjukkan layar. Salah itu. Nah, baca. Kami tunggu ya, kami bodoh oleh Kristus, tetapi kamu arif dalam Udah. Kristus. Kami lemah tentang Udah. kami lemah, tetapi geser lagi. Tetapi kami kuat, bukan kamu kuat. Tetapi kamu kuat. Habis? Arif ini gak ada kata kuat. Arif. Nih, ini dulu. Tapi kamu arif dalam Kristus. Nih, kami lemah. Tetapi kamu kuat. Nah, kamu mulia. Tetapi kami hina tuh. Kalian hina. Kalian BODO. Sementara kami kuat. Kami mulia. Gini kak, itu pengajaran tentang begini kak, itu pengajaran tentang Korintus itu ditulis oleh Rasul Paulus. Pada saat Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus, mau Rasul Paulus kek, mau Rasul Pailis kek, mau Rasuli kek, mau Rasul kek, apa kek, yang penting kalian BODO. Udah. karena kakak tidak baca dari atasnya ke bawah, tidak tahu temanya apa. Baca satu perikop. Temanya kakak aja nggak Baca tahu. satu perikop. Oh, dari Coba- tadi inilah kontennya. Tunjukin ini ngeles, tunjukin itu ngeles, tunjuk lagi ini ngeles.
Semua Bible-nya digeleskannya. Begini, orang-orang yang tidak pernah diajarkan orang-orang yang tidak pernah diajarkan etika, karakter hidup kan, kasih tidak ada dalam dirinya, orang seperti ini berbicara Lah Tuhan sembarangan. kau